Sekali lagi mari kita ajak Bapak Ibu untuk berjoget, bersorak, melompat untuk Tuhan. Kita pujikan untuk Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Mari Pak Toto. Haleluya. Kita pujikan, Kaulah Kuatku. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu kita. Kita memberikan persembahan, kita menyembah Tuhan dengan persembahan yang terbaik malam hari ini. Kita mau bersyukur atas apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Semua adalah anugerah yang telah diberikan Tuhan.
ku tahu akan menyerah akan hidupku. Mari kau biasa saja akan pujianku dari awal. Ku tahu caramu mencintaiku, ada di setiap prosesku. Terima kasih Tuhan, proses kehidupan yang boleh kami alami. Terendahku kau hadir, mengangkatku bukan akan menyerah akan hidupku. Amin. Sungguh kamu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Terendahku kau hadir, mengangkatku bukan
hidupku. Mari sama-sama katakan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, maka Tuhan datang dan bertahta di atas pujian kita malam hari ini. Untuk itu saudara-saudara, mari kita lebih lagi menyembah Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita.
Ya Bapa Surgawi, inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas segala kemurahan dan kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan, hati kami selalu terbuka untuk firman-Mu. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami, biarlah firman menjadi terang dalam kehidupan kami, ya Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Rencanamu ajar
Terjadilah Tuhan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa di tengah kami. Kami percaya kehendak-Mu terjadi, dan kami yakin kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Berterima kasih kalau hari ini kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu untuk kami, sampaikan firman yang harus dan perlu kami dengar. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan kesalahan, mendidik kebenaran, bahkan membebaskan kehidupan kami semuanya. Kami percaya, kami buka hati dengan firman-Mu, maka hari ini hidup kami pasti diberkati Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami mengerti, mampukan kami menerima, serta mampukan kami menghidupinya. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama yang siap dengan firman Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kehidupan kita pada hari ini. Menyapa setiap jemaat GD pada hari ini. Shalom. Saya percaya shalomnya orang percaya pasti lebih semangat daripada itu. Sampai Sidoarjo mendengar. Udah Sidoarjo sudah ya. Sampai Tanjung Perak rumah saya mendengar. Ayo sama-sama Shalom. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Jumpai kiri kanannya, bilang sama dia, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar? Sehat semuanya? Amin. Amin. Sudah makan? Amin. Orang Kristen kalau ditanya sudah makan, jawabannya amin. Mari kita tafsirkan sendiri. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Gembala, Bu Gembala. Saya boleh melayani lagi pada hari ini. Saya ketika dihubungi Om Budi, saya sangat kaget, jujur. Satu sisi juga bersyukur, karena ketika saya lihat chat historinya, saya bersyukur bahwa terakhir saya ke jemaat di sini adalah bulan Oktober juga 2023. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Persis. Bahkan Om Budi pun gak menyadari. Saya menyadari tepat Oktober juga. Ini juga Oktober. Saya percaya waktunya Tuhan selalu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Boleh kita kelompok memberikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Baik, kita siap dengan firman Tuhan? Siap dengan firman Tuhan? Punya waktu 5 jam hari ini? Amin, jangan diaminin dong. Nanti kita gak tidur. Hari ini saya berikan tema, yaitu kuasa, pujian, dan penyembahan. Siapa yang setuju sama saya bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan? Angkat tangannya. Amin. Saya bersyukur, tadi saya ngobrol sama Ibu Gembala bahwa setiap Rabu ada ibadah pujian dan penyembahan. Dan saya percaya bahwa pujian penyembahan merupakan kebiasaan yang perlu kita disiplinkan sebagai kita orang percaya. Harus ada amin ini. Oke. Pujian penyembahan seharusnya menjadi suatu kegiatan atau suatu lifestyle, gaya hidup yang kita disiplinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Kenapa ini penting? Karena ada dampak yang besar dalam pujian penyembahan. Ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahan. Ada terobosan, ada kemenangan, ada kelegaan, bahkan ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap Rabu Bapak Ibu datang tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu dikuatkan, Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu dipulihkan, dan mendapatkan apa yang menjadi jawaban-jawaban doa saudara. Karena dalam pujian penyembahan ada kuasa yang besar. Sama-sama katakan ada kuasa dalam pujian penyembahan.
Kita buka ayat pertama kita, Mazmur 150. Ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Yang sudah sampai di sana katakan, saya pasti diberkati. Lihat di depan, saya juga sediakan slide buat saudara. Kita bisa baca bersama-sama dengan suara yang paling keras. Mazmur 150 ayat yang ke-6. 3 iya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Siapa di sini yang bernafas? Enggak ada yang bernafas kah? Mau butuh nafas buatan? Semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ini bukan sekedar nasihat, ini bukan sekedar ajakan, tapi ini perintah dari Tuhan. Tuhan berkata, setiap kita diberikan nafas, setiap kita yang masih memiliki nafas, kita harus memuji Tuhan. Katakan amin. Gak peduli apa tantangan kita, gak peduli sakit kita mungkin belum sembuh, doa kita mungkin belum dijawab, masalah kita mungkin banyak. Tapi ketika Bapak Ibu bangun tidur diberikan nafas yang baru, ucapan syukur kita mulai dengan berkata, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bayangkan kalau setiap hari Bapak Ibu bangun pagi dengan berkata, puji Tuhan, haleluya. Saya yakin engkau akan memenangkan hari itu karena engkau mulai dengan bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya percaya hari kita mungkin panjang, kita punya pergumulan mungkin gak selesai. Tapi kalau Bapak Ibu pengen memenangkan hari itu, mulailah di pagi hari dengan memuji Tuhan. Mulailah di pagi hari dengan berkata, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Saudara, ketika pagi hari kau berkata, Tuhan, aku bernafas, aku memuji Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan nafas di tengah masalahku, berarti Tuhan akan menyatakan mujizatnya pada hari ini. Kalau Tuhan masih berikan nafas di hari ini, aku percaya, mungkin aku masih sakit, mungkin doa belum dijawab, tapi ketika aku berkata haleluya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sukacita dan sejahtera Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apa pujian penyembah dikehendaki Tuhan? Bagaimana cara kita memuji, membesarkan nama Tuhan? Gak ribet Bapak Ibu. Ada satu ayat di Perjanjian Baru. Ini menjadi ayat yang selalu kita sudah ketahui, tentunya sudah sering dibahas ketika khotbah tentang pujian penyembahan. Yohanes 4 ayat 23, saya bacakan buat saudara, perhatikan. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Firman Tuhan berkata bahwa penyembah-penyembah benar. Sama-sama katakan, saya penyembah benar. Orang yang menyembah Tuhan yang disebut penyembah benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tanya saudara, rohnya di situ huruf besar, huruf kecil R-nya? Kecil. Berarti roh kita sendiri. Dan Tuhan berkata, oh penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Tahukah saudara bahwa penyembah yang dikehendaki Tuhan bukannya angkat tangannya paling tinggi, bukannya jogetnya paling luar biasa, no. Bukannya mulutnya paling kencang suaranya. Penyembah yang benar adalah yang menyembah dari rohnya. Tentu saya katakan amin dong. Amin. Saudara, mohon maaf, kita harus memiliki hati kita sendiri. Jangan sampai kita ke gereja, suara kita mungkin paling kencang, jogetan kita paling asik gitu ya, tapi jangan sampai roh kita gak menyembah Tuhan. Cuma menjadi rutinitas saja, cuma menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Katakan amin. Apakah roh kita ketemu dengan rohnya Tuhan? Itu yang lebih penting. Karena Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Gak hanya aksesoris saja atau tampilan saja, gak hanya alat musik yang mainnya bagus saja, gak hanya suara WL yang bagus saja, gak hanya aransemen yang baik saja, tapi apakah roh kita ketemu dengan Tuhan? Saudara, saya percaya seperti ini.
Mungkin kita nyanyi gak sebagus-bagus apa, mungkin alat musik juga gak sebagus-bagus apa, mungkin fasilitas juga gak sebagus-bagus apa. Tapi kalau kita menyanyi dengan roh kita, Tuhan berkenan dan Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian. Berarti yang dikenang Tuhan. Oh Pak Pendeta, kalau yang dikenang Tuhan, ada gak yang gak dikenang Tuhan? Tentu ada. Bapak Ibu tahu nggak, Tuhan paling nggak senang sama yang suam-suam. Kitab Wahyu berkata yang suam-suam akan muntahkan, nggak panas, nggak dingin. Dan ini kita mengerti, firman Tuhan juga berkata dalam Yesaya 29:13 demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Hanya ibadah dengan mulut dikatakan, hanya ibadah dengan bibir dikatakan, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini loh yang gak dikehendaki Tuhan. Yang gak dikehendaki Tuhan orang-orang yang ketika datang ibadah, yang penting cuma ngikut aja nyanyi, yang penting ngomong, yang penting bersuara. Oh yang penting ke gereja, oh Rabu ke gereja, Jumat ke gereja, Sabtu gereja, Minggu gereja. Bapak Ibu, jangan sampai kita ke rumah Tuhan tapi kita gak ketemu sama pemilik rumahnya. Amin dulu dong. Tegang-tegang kayaknya mau digigit deh kayaknya saya. Sekali lagi, jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan tapi gak ketemu sama pemilik rumahnya. Kita harus pastikan setiap kita, oh aku pengen setiap Rabu pujian penyembah hari Jumat, Sabtu, Minggu aku pengen ke gereja. Bapak Ibu, goal saudara adalah ketika Bapak Ibu datang duduk menyembah Tuhan, engkau pulang berkata, hari ini aku ketemu sama Tuhan, hari ini aku mengalami hadirat Tuhan, hari ini aku mengalami jamahan Tuhan. Di saat itulah pujian penyembahan akan berkuasa luar biasa bagi kehidupan kita. Katakan amin saudara. Dan ini perlu kita dalam kehidupan kita, sama seperti Daud. Daud dikatakan bahwa dia seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tentu Daud gak sempurna, Daud juga pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan berfirman, aku suka dengan hatinya Daud. Kenapa Tuhan suka dengan hatinya Daud? Firman Tuhan berkata demikian, ini yang Daud lakukan Bapak Ibu. Next. Mazmur 38 ayat pertama dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan apa? Segenap hati. Sama-sama katakan segenap hati. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Allah di sini hanya huruf kecil. Apa itu Allah huruf kecil? Berhala. Berhala apa sih? Segala sesuatu yang mendapatkan perhatian kita lebih daripada perhatian kita kepada Tuhan, itu berhala. Bisa jadi apa sih berhala kita? Mohon maaf, uang kita, pekerjaan kita, karir kita, segala sesuatu yang gara-gara itu Tuhan yang nomor 2 itu berhala, saudara. Dan Daud kenapa disayang Tuhan? Di hadapan berhala, di hadapan semua yang dia lagi senengin, di hadapan semua yang mungkin dia lagi kejar, mungkin dia lagi mengejar namanya kebijaksanaan, atau mungkin kewibawaan, atau mungkin kekuasaan di Israel. Tapi dia berkata, di hadapan semua berhala-berhala itu, aku menyembah Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya apa nih kayak gini Pak Pendeta? Gini loh saudara, saya percaya penyembah yang diberkati ketika datang ke gereja, tujuan utamanya bukan gini, tapi gini. Tujuan utamanya bukan untuk mencari sesuatu dari Tuhan, tapi untuk memuliakan Tuhan lebih daripada segalanya. Di hadapan para berhala, di hadapan semua yang mungkin aku lagi cari hari ini, saudara, gak salah engkau datang ke gereja mau sembuh, gak salah engkau datang ke gereja untuk lebih diberkati, gak salah engkau datang ke gereja supaya keperluanmu terpenuhi. Tapi kita datang beribadah ini bukan buat kita. Kita datang karena kita dimanikan Tuhan di atas segala raja. Katakan amin. Tuhan Allah di atas segala Allah yang mengatasi bumi. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Kita nafas pun karena Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Gereja ini berdiri karena
Tuhan, ibu punya keluarga, ada suami, ada anak, semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Makanya kita harus pastikan setiap kita datang postur ibadah kita, Tuhan, aku mungkin punya masalah hari ini, aku mungkin punya pergumulan hari ini, aku punya pokok-pokok doa yang buat aku stres hari ini. Tapi ketika aku masuk hadirat Tuhan, semuanya bukan untukku, tapi untuk Tuhan. Biar namamu dimuliakan di atas segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan, saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, jangan ngomong aja ya gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara siap diberkati pada hari ini. Khotbah saya singkat, Bapak Ibu, saya menyiapkan 15 poin buat saudara. Memang jemaat terima-terima aja. Dan dalam hati, Pak Pendeta ini enak aja ngomong panjang-panjang. Saya juga punya waktu di rumah. Saya punya 4 poin Bapak Ibu, tapi saya doa berapa poin ini Bapak Ibu bisa terima baik-baik dan semuanya diberkati sama Tuhan. Yang siap diberkati boleh kita kompak berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hari ini semuanya untuk Tuhan. Seterusnya semuanya untuk Tuhan. Apa dampak pujian penyembahan? Apa dampaknya kalau kita dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, memuji Tuhan dapat membakar semangat kita. Sama-sama saya katakan, membakar semangat. Ayo bilang sama kiri kanannya, semangat ya, semangat ya. Semangat ya, puji Tuhan. Api-api ya. Berapi-api ya, amin. Bapak Ibu, ketika kita lagi lelah, putus asa, ketika kita lagi kehilangan arah, pujian penyembahan akan mengubah suasana hati kita, akan mengubah cara pandang kita. Dan ini Bapak Ibu akan lebih maksimal kalau dilakukan secara bersama-sama. Makanya perlu ibadah tatap muka dan ibadah online terus. Halo. Karena kalau ibadah tatap muka bareng-bareng gini, apalagi kita merasakan juga orang bersama-sama menyembah Tuhan, energinya sama, semangatnya sama. Kita yang lemes-lemes jadi kuat loh. Bener nggak? Ada nggak yang online kesaksian sampai loncat-loncat gini nggak? Dipikirnya jaim kali ya, loncat-loncat sendiri, pikir apa sama tetangganya gitu. Tapi kalau bersama-sama kita nggak malu. Kita jadi lebih antusias dan lebih semangat lagi. Makanya saya percaya memuji Tuhan dapat membakar apa? Semangat kita. Dan itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Dengan pujian penyembahan ini, next, maka penyembahan akan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya banyak ketemu orang yang putus asa hari ini. Saya banyak ketemu orang yang lagi berat hari ini. Tapi tahukah saudara, pujian penyembahan dapat mengalihkan fokus yang awalnya kepada diri sendiri jadi kepada Tuhan. Saya biasanya kalau doakan orang ke rumah sakit gitu ya, sebelum saya doakan, saya pasti ajak nyanyi dulu. Pasti. Kenapa? Karena di rumah sakit hawanya pasti hawa khawatir, hawa takut, benar ya? Berapa hari lalu saya pelayanan di rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Ada seorang ibu sakit kanker, divonis dokter sudah stadium tinggi. Saya datang ke dia karena keluarga minta saya datang. Saya datang ke dia. Awalnya ibu ini memang nggak mau didoakan, tapi karena keluarganya pengen supaya ibu ini dapat mujizat, akhirnya saya datang, saudara. Saya datang ketemu ibu itu lihat saya. Siapa kamu? Sino ini. Masih muda saya ini umurnya 15 tahun Bapak Ibu. Enggak, salah, 17 tahun. Masih ketawa juga, nggak percaya ternyata. Memang sudah muka tua, sudah boros. Siapa kamu Sinyo gitu kan? Itu dikenal sama keluarganya. Ini pendeta gitu. Ngapain? Saya kan nggak butuh pendeta. Tuhan itu jahat sama saya. Saya diberikan sakit. Kalau saya sudah ke gereja, saya bilang ini ngoceh-ngoceh kayak kurang ngomong nih kemarin. Dia ngoceh panjang lebar. Terus keluarga ngomong, iya tapi ibu perlu didoakan, Ayumi doakan. Nggak mau didoakan. Udah nih nggak apa-apa, sebentar aja doakan ya.
Gak mau, saya gak mau. Kayak saya ngomong, udah gini deh Oma, gimana kalau kita nyanyi aja bareng-bareng? Dia diam. Nyanyi aja ya. Oke, nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Awalnya dia diam, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saya buka mata saya lihat dia, tiba-tiba air mata netes. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tiba-tiba dia ikut nyanyi. Bagi Tuhan, dia angkat tangannya, Tuhan tolong aku, tak ada yang mustahil. Wah, dia nangis banjir bantalnya, saudara. Saya langsung tumpahkan tangan kepalanya dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkanmu. Setelah doa, saudara, awalnya dia cemberut berebus, habis itu akan senyum sumringah luar biasa. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya apa, saya nggak tahu udah sembuh atau belum. Saya belum tahu mujizat tersebut sudah terjadi atau belum. Tapi saya bersyukur dengan mujizat yang pertama, namanya mujizat damai sejahtera. Awalnya nggak ada damai sejahteranya, tapi ketika masuk dalam pujian penyembahan, fokusnya dirubah. Yang awalnya fokus kepada sakitnya, yang awalnya fokus kepada vonis dokter atasnya, yang awalnya fokus kepada kankernya yang mungkin sudah parah sekali, tapi ketika datang kepada Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia jadi fokus pada kebesaran Tuhan, dia fokus pada iman pada Yesus. Saya percaya Tuhan akan nyatakan mujizatnya buat setiap kehidupan dia. Katakan amin. Saya gak tahu masalahmu, tapi pujian penyembahan akan membakar semangat kita. Pujian penyembahan yang kau naikkan akan membuat engkau fokus kepada Tuhan dan kepada kebesaran-Nya. Mazmur 42 ayat 5-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada siapa? Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ke-6 dilanjutkan, jiwaku tertekan dalam diriku. Yang mengalami tekanan hari ini, perhatikan, sebab itu aku teringat kepadamu. Katakan amin. Saudara, saya tulis insight yang saya dapat seperti ini, pemikiran yang saya dapatkan ketika baca firman Tuhan. Next, kehadiran masalah atau tantangan kita hanya akan sebesar bagaimana kita mengizinkannya. Kalau sudah hari ngalamin namanya takut, khawatir, gak bisa tidur, gak fokus, stres, kemungkinan besar karena Bapak Ibu kasih akses di kepala saudara. Karena Bapak Ibu kasih izin masalahmu kontrol hidupmu hari ini. Tapi hari kita belajar di ibadah pujian penyembahan hari ini, ketika kita takut, berharaplah sama Tuhan. Ketika kita lagi takut divonis dokter, melihat kenyataan kita masih belum sembuh, doa kita belum dijawab, langsung kita putuskan, aku mau berharap sama Tuhan, aku mau langsung bersorak puji Tuhan, aku mau langsung menyembah Tuhan. Karena penyembahan akan mengubah fokusku. Yang awalnya fokusku kepada sakitku, tapi ketika aku menyembah, fokusku kepada kesembuhan dari Tuhan. Katakan amin. Yang awalnya fokusku kepada masalahku, tapi ketika aku menyembah Tuhan, fokusku kepada yang akan mengubah masalahku, memberikan mujizat kepada hidupku, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Yesaya 61 ayat 3. Saya buka pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, untuk memberi kegembiraan dan sukacita kepada orang yang bersedih dan berkabung, untuk mengubah kesedihan mereka menjadi lagu pujian. Mereka akan seperti pohon yang ditanam Tuhan sendiri. Mereka akan melakukan yang baik dan benar sehingga Tuhan diagungkan. Yang pertama, pujian penyembahan akan membakar semangat kita. Yang bersemangat boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, memuji Tuhan membuat Tuhan lebih besar di pikiran saya. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita besar? Katakan amin. Sama-sama katakan, Tuhan saya besar. Bapak Ibu, memang fakta, kita tahu sama-sama lewat pengalaman kita, dari firman Tuhan pun kita tahu bahwa Tuhan kita besar. Tapi gini loh Bapak Ibu, Tuhan tuh bisa kecil di sini.
Tuhan bisa kecil di pikiran kita, apalagi kalau kita lebih banyak mikirin masalah kita daripada mikirin Tuhan. Tuhan bisa kecil di sini kalau kita lebih besarin pergumulan kita daripada besarkan Tuhan. Makanya kenapa pada akhirnya orang susah untuk tenang? Kenapa pada akhirnya orang susah buat sukacita? Karena dibesarkan masalahnya, bukan Tuhannya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 69 ayat 30. Saya buka pakai terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama dikatakan seperti ini. Bahwa aku akan apa? Memuji nama Allah dengan nyanyian, serta membesarkan Dia dengan ucapan syukur. Sama-sama saya katakan membesarkan Tuhan. Sama-sama katakan saya harus membesarkan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan makin besar, maka masalah kita akan makin kecil. Ketika kita lihat masalah kita makin besar, maka Tuhan kita jadi lebih kecil. Sekali lagi, ketika kita lihat Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, maka masalah kita akan terasa lebih kecil, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membesarkan masalah kita, aduh utang belum bayar, aduh sakit belum sembuh, aduh tagihan ini belum selesai semuanya, gimana. Pada akhirnya kita jadi kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Makanya Mazmur 145 ayat 3 berkata seperti ini. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Saya paling senang tadi worship leader Bapak dipakai Tuhan luar biasa. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, tugas pemuji penyembah Tuhan adalah membesarkan Tuhan. Katakan amin. Pujian penyembahan yang menghadirkan kuasa ketika worship team, baik WL, singer, imam musik, kompak bukan membesarkan dirinya, tapi membesarkan Tuhan. Memastikan bahwa jemaat Tuhan sama-sama, ayo kita besarkan Tuhan, ayo kita tinggikan Tuhan. Itulah titik ibadah yang berkualitas. Itulah titik ibadah yang luar biasa. Ketika kita kompak sama-sama, ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Apapun masalah kita, besarkan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya menang boleh kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Penawar dari perasaan takut dan khawatir adalah memuji kebesaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak mau khawatir lagi, banyak puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen bebas namanya ketakutan hari ini, banyak puji Tuhan. Semakin Tuhan terlihat besar, maka semakin terlihat kecil masalah kita. Ibu rumah tangga mungkin kerja di rumah seharian, daripada sibuk, mikir, takut, khawatir, langsung alihkan aku memuji Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur. Bapak-bapak di kantor, di pekerjaan, mungkin ekonomi lagi menurun hari ini, alihkan selalu. Karena masalah kita akan lebih besar tergantung bagaimana kita mengizinkannya. Jangan izinkan masalah kita nempel lama-lama di sini. Langsung puji Tuhan, langsung sembah Tuhan. Saya percaya urapan akan mengubahkan kehidupan kita semua. Katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati. Baru setengah jalan, saudara, belum selesai. Belum selesai, sabar. Di timer saya masih punya waktu 7 menit, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Yang ketiga, memuji Tuhan memberikan saya kemenangan atas musuh. Sama-sama saya katakan kemenangan atas musuh. Saya mau ngambil kisah di Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ini kisah waktu itu di mana Yosafat sebagai Raja Yehuda kala itu mengalami namanya peperangan. Dan ini peperangan gak biasanya, karena waktu itu segerombolan negara-negara, kumpulan negara-negara serentak menyerang Yehuda. Kalau satu negara adil dong, tapi waktu itu gak adil.
Yehuda satu negara yang melawan 4, Bapak Ibu. Yosafat kelimpungan, waduh gimana caranya menang nih? Tapi Tuhan berfirman pada Yosafat, Yosafat kalau mau menang, pilihlah orang-orang yang biasa memuji menyembah, taruh mereka paling depan. Loh, yang paling depan bukan yang bawa senjata ya? Gue yang nyanyi pada suara, gak bahaya kayaknya. Mungkin ada yang senior bilang, Yosafat jangan ya salah ini, gak benar ini. Tapi yang terjadi, sudah kita lihat sama-sama, ayatnya berbunyi demikian. Next. 2 Tawarik 20 ayat 15. 2 Tawarik 20 ayat 15. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. 2 Tawarik 20-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat apa? Orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata kasih setianya. 21. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka disuruh bernyanyi. Paling depan, yang paling depan bukan pegang senjata, tapi WL-nya paling depan, singernya paling depan. Bayangkan musuh-musuh lihat, ngapain mereka di sana? Musuh-musuh di seberang kan mau nyerang nih saudara, ngapain yang nyanyi paling depan itu? Bayangin tentara Islam, tentara Yehuda yang di belakang, ngapain paduan suara di depan? Bayangin jadi paduan suaranya, ngapain kita di sini? Ngapain kita di sini? Mati kita. Berikutnya dikatakan seperti ini. Next. Sebelumnya, ketika mereka mulai apa? Bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul. Bapak Ibu, 4 negara langsung berantem mereka bersama-sama. Yang menarik, yang nyanyi cuma ngeliatin. Kita menang. Musuhnya kalah sendiri, berantem sendiri. Mereka gak perlu perang. Mereka gak perlu keringetan. Mereka gak perlu keluarin tenaga. Cuma nonton diberikan kemenangan sama Tuhan. Kenapa? Karena pujian penyembahan memberikan kemenangan atas musuh. Katakan amin, saudara. Ini tidak hanya sekali, Tuhan buat ini berkali-kali. Di dalam Kejadian, Musa bersama bangsa Israel menyebar lautan belau, dikatakan Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk apa? Selama-lamanya. Berikutnya, next slide maksud saya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan mau menang hari ini. Banyakin nyembah Tuhan, saudara. Banyakin muji Tuhan. Saya nggak tahu musuh-musuh saudara apa hari ini. Semua kita punya musuh kita versi masing-masing. Tapi mungkin hari-hari ini gara-gara musuh saudara berat, Bapak Ibu jadi kuat tenaga, capek, berat, berusaha dikalahkan tapi gak kalah-kalah itu musuh. Saya nggak tahu, mungkin musuh itu stres saudara, mungkin depresi saudara, mungkin ketakutan saudara. Saudara berusaha tekan semua perasaan tapi gak bisa. Tapi cobalah hari ini menyembah Tuhan dibanyakin, memuji Tuhan dibanyakin. Halo, amin. Kau gak akan kerasa, tapi tiba-tiba musuh itu akan pergi dengan sendirinya, dan kau akan keluar sebagai pemenang, saudara. Waktu itu saya ada doa pengerja. Saya kumpulin pengerja-pengerja, ayo kita doa sama-sama di gereja. Saya melihat ada satu wanita gak fokus. Lagi punya penyembahan, dia keluar masuk, buka pintu tutup pintu, buka pintu tutup pintu. Ketika kami menyembah, dia ngomong sendiri, dia ngajak temannya ngobrol. Ganggu sekali. Pada saat khotbah, dia keluar masuk ruangan, seperti dia gak nyaman di situ. Bapak Ibu, ketika kami selesai baca firman, dengar firman, kami menyembah Tuhan. Kami angkat pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba wanita ini, salah satu pengerja ini teriak, "Wah!"
sejadi-jadinya. Wah, wah, wah. Saya ingat saya lagi nyanyi lagu Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, ku nyanyi Hosana. Wah, dia teriak kencang sekali. Saya hampiri dia, saya doakan dia. Dia teriak, tidak, aku gak layak, aku gak pantas, Tuhan jahat dan lain sebagainya. Kami doakan, kami terus menyembah. Kami bisikkan di telinganya, Tuhan sayang kamu, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan ubahkan kamu. Lama-lama dia tenang, dia damai, dan dia dipulihkan Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah selesai ibadah saya ajak dia ngomong, kamu kenapa? Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini stres. Saya punya dosa masa lalu yang besar, dan hari-hari ini iblis mengintimidasi saya. Iblis berkata, kamu gak pantas pelayanan, bunuh diri aja kamu. Suara itu terus terngiang-ngiang, bahkan bersuara sekali di telinga saya. Ketika saya dari rumah berangkat naik mobil menuju gereja, suara itu berkata, putar balik, kamu gak pantas ke gereja buat apa? Kalau pas saya diperhatikan, saya keluar masuk gereja, karena suara itu ngomong, pulang kamu. Ketika saya dengar firman, maaf ya Kak, aku gak fokus. Karena suara itu ngomong, kamu tuh gak pantas diberkati, kamu gak pantas disembuhkan. Tapi ketika kita sama-sama menyembah Tuhan tadi Kak, tiba-tiba ada suara ngomong di telingaku, aku Yesus mengasihimu. Dan suara yang jalan seperti berontak. Dia seperti mau, gak bisa nyaman di tubuhku, di pikiranku. Dan ketika kita menyembah terus, dia keluar dengan sendirinya, membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas pujian dan penyembahan. Katakan amin. Sepowerful itu, seberkuasa itu. Bapak Ibu, menurut saya ini nyambung buat kita. Saya nggak tahu, mungkin hari ini banyak bisikan di telingamu, banyak bisikan di pikiranmu dan berkata, mana Tuhan belum jawab, kok gini terus hidupnya, dan lain sebagainya. Hari ini nanti habis saya khotbah, kita nyembah Tuhan sama-sama, dan Tuhan akan mengadakan terobosan dan mujizat buat kehidupan kita. Amin, saudaraku. Terakhir, apa tuh wali batu saya? Lanjut aja, next. Terakhir, keempat. Lanjut aja, next. Makasih. Memuji Tuhan akan melepaskan ikatan dan membuka pintu. Sama-sama katakan melepas ikatan. Sama-sama katakan membuka pintu. Ketika Bapak Ibu mungkin 2024 merasa pesimis, sudah mau akhir tahun tapi belum ada perubahan, pintu-pintu seperti tertutup, saudara dalam situasi yang gak bisa dikendalikan. Saya gak tahu, Bapak Ibu lagi lemah iman hari ini, lagi capek, lagi merasa kehidupan rohani kok tidak ada perubahan. Saudara, pujian penyembahan akan melepaskan ikatan dan membuka pintu. Kisah Rasul 16 dan 25-26 ayat terakhir. Paulus dan Silas ditangkap sama Kaisar Romawi, dimasuk ke dalam penjara karena mereka melayani Tuhan kala itu. Dan ketika dalam penjara, sudah sepantasnya, sewajarnya, namanya juga manusia, ketika mereka melakukan kesalahan, tapi ketika mereka dianiaya, mereka bisa komplain sama Tuhan, mereka bisa marah sama Tuhan, mereka bisa kesel sama Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, di tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Perhatikan saat sebelumnya 25. Ketika mereka menyembah, orang-orang hukuman lain mendengarkan. Sama-sama katakan mendengarkan. Saya tanya saudara, kalau orang mendengarkan, berarti Paulus Silas nyanyinya kencang atau kecil? Kencang. Setengah hati atau serius? Serius. Dengan segenap hati mereka angkat suara mereka. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi, Tuhan lihat penyembah dalam roh, yang hatinya benar-benar
memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu-pintu dibuka, belenggu mereka lepas, dan Tuhan memberikan kemenangan. Saya tutup dengan kesaksian terakhir. Berapa waktu lalu adik ipar saya jatuh dari lantai 2 rumah. Jatuh, kaki patah, langsung dibawa ke IGD. Saya nganter sama dengan keluarga. Sampai di IGD, diperiksa di Dr. Sutomo kala itu, karena situasi juga lagi padat sekali. Kalau sama-sama, kalau Bapak Ibu pernah ke Dr. Sutomo, IGD-nya crowded sekali. Saya dapat tanggung jawab untuk nemenin adik saya sepanjang hari, dari tengah malam sampai pagi, Bapak Ibu. Saya minta tolong dokter, perawat, lama sekali karena padat ya, semua orang banyak yang butuh pertolongan. Saya jujur kala itu jenuh. Aduh Tuhan, kok susah banget sih. Belum lagi lihat kiri kanan orang pada teriak-teriak kesakitan. Saya benar kehilangan damai kala itu, jujur Bapak Ibu. Pendeta juga manusia. Saya pikir, aduh Tuhan, gak damai ini, gak tenang. Akhirnya saya duduk, saya lesehan di bawah. Saya nyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Saya keraskan suara saya Bapak Ibu. Setiap jam ya Tuhan. Gak peduli orang mau dengar atau enggak, saya nyanyi aja. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Saya ulangi terus. Itu awalnya saya gak nyaman, tapi hadirat Tuhan itu memberikan kenyamanan. Yang setuju katakan amin. Tiba-tiba saya tenang, air mata saya keluar, saya sejahtera sekali. Seperti belenggu saya dilepaskan saat itu. Saya langsung tersenyum, saya sabar nunggu perawat datang. Baru selesai nyanyi, dokter harus datang. Pak, kami bantu layani ya keluarganya. Oh puji Tuhan, Tuhan berikan mujizat akhirnya. Tapi ini mujizat lebih besar menurut saya. Pagi-pagi ketika saya ganti shift sama adik saya, adik ipar saya pulang. Saya pulang, baru masuk mobil saya dapat WA. Ada seorang jemaat gereja. Dia berkata, Kak Sandy kemarin malam di Dr. Sutomo nggak? Oh iya, kenapa? Gini Kak, saya di Dr. Sutomo, saya punya adik. Adik saya dinyatakan dokter meninggal di IGD. Saat itu saya hancur, saya depresi, saya juga pengen mati rasanya nyusul adik saya. Tapi ketika saya lagi takut itu, saya dengar ada yang nyanyi di dekat saya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Apakah itu Kak Sandy? Oh itu saya. Itu saya. Dia bilang, makasih Kak ya. Pujian Kakak yang nyanyikan menguatkan saya. Saya dikuatkan. Saya diberkati. Dan saya pengen terus melayani Tuhan. Wow. Saya nyanyi cuma buat diri saya sendiri, tapi saya gak sadar pujian penyembah dapat membuka pintu, melepaskan belenggu